Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memanjatkan pujian dan syukur kita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tatkala Allah memberikan rahmat dan keberkahannya berupa hujan untuk berdoa seraya dengan doa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga siraman hujan ini menjadi siraman hujan yang penuh dengan manfaat. Mutirna bifadlillah. Kita diguyur hujan ini karena keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah seorang muslim. Jadi tidak ada sejenak dari kehidupan yang ia alami kecuali di situ ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali di situ ia kaitkan dengan Allah dalam keadaan apapun. Termasuk tatkala hujan ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mengaitkannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat-nikmatnya, termasuk nikmat hujan ini. Dan sering kita sampaikan bahwasanya segala sesuatu itu seperti dua mata pisau yang bisa digunakan untuk kebaikan atau sebaliknya bisa digunakan untuk keburukan. Contoh hujan ini. Hujan ini sebagian kita membacakan doa tadi, Allahumma shayyiban nafi'an, mutirna bifadlillah, dan yang lainnya, bersyukur. Sebagian lagi malah menjadi alasan untuk tidak datang ke majelis taklim, iya kan? Itu. Jadi segala sesuatu itu akan apa? Memiliki dampak baik dan dampak buruk. Ada yang dengan apa? Sesuatu tersebut, misalnya hujan ini, dia menjadi orang yang mendapatkan pahala. Tapi sebaliknya, ada yang dengan hujan ini terlewatkan darinya kegiatan kesempatan yang sangat mulia, yaitu apa? Majelis ilmu. Yang dibacakan di situ apa? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dibacakan itu apa? Sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibacakan padanya ucapan-ucapan para ulama, seperti itu. Oleh karena itu barakallahu fikum, kiaskan, analogikan, terapkan coba dalam seluruh kehidupan kita. Sebenarnya segala sesuatu itu bisa baik dan bisa buruk, tergantung apa? Kita mau melihat dari sudut pandang yang mana, seperti itu. Kemudian sholawat dan salam kita panjatkan, kita haturkan, dan kita berbanyak kepada baginda yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membaca sebuah kitab yang mana kitab tersebut Masya Allah berisi tentang panduan sikap
kita di dalam kehidupan dunia. Apa saja yang mesti kita lakukan dalam kita berada di dunia ini. Seperti itu. Kitab itu adalah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, sampai pada kita bab mujahadah dan sampai sekarang pada hadis yang keempat dari bab ini atau hadis yang ke-98 dari awal kitab. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala. Berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, Ar-Rabi'u an Aisyata radhiyallahu taala anha. Hadis yang keempat pada bab mujahadah dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau salat malam sampai bengkak-bengkak, lecet-lecet kakinya, kedua kakinya. Faqultu lahu, maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lima tasna'u hada ya Rasulullah. Kenapa jenengan melakukan ini wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni seluruh dosamu, baik yang telah berlalu atau yang akan datang. Qal afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidaklah aku ingin untuk menjadi seorang hamba yang sangat pandai bersyukur. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan imam-imam yang lain. Nah, barakallahu fiik. Bismillah. Jadi dalam hadis yang keempat ini, Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan apa? Hadis yang disampaikan oleh istri beliau, oleh salah satu dari istri beliau, itu siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam bab ini, dalam bab apa? Mujahadah. Apa itu mujahadah kemarin? Badlu juhdi, mencurahkan segala potensi untuk memperbaiki diri dan juga memperbaiki orang lain. Nah, memperbaiki diri agar diri kita lebih baik. Dan tatkala kita sudah bisa berusaha menjadi orang baik, kita juga apa? Islahul khair. Kita juga berusaha untuk memperbaiki yang lain, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki masyarakat kita, memperbaiki bangsa dan negara kita, seperti itu. Nah, Aisyah menuturkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat malam itu sampai kakinya kapalan, berbengkak-bengkak gitu. Sholat malam sampai apa? Kakinya apa? Bengkak-bengkak. Padahal beliau itu adalah apa? Orang yang sudah apa? Diampuni apa? Dosa-dosanya. Coba perhatikan. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi dan ambil pelajaran yang sangat penting. Saya ulangi. Ini yang perlu sekali kita garis bawahi dan ini pelajaran yang sangat penting. Apa itu? Segala sesuatu itu ada sebab. Apa?
Segala sesuatu itu ada apa? Sebab. Rasulullah SAW masuk surga tidak? Pasti. Bahkan orang pertama kali yang masuk surga. Mungkin ya pantaslah Rasulnya masuk surga loh. Mungkin ada yang protes seperti itu ya. Ya pantaslah kalau Rasulullah masuk surga ya pantas. Beliau Rasul seperti itu kan? Tidak. Iya beliau Rasul, tapi coba lihat apa? Sebab kenapa beliau bisa betul-betul masuk surga? Apakah dengan kedudukannya beliau sebagai Rasul saja? Kemudian ongkang-ongkang karena sudah pasti dijamin surga? Atau tidak? Tidak. Ya kan? Begitu juga para sahabat yang Allah SWT telah menetapkannya sebagai penduduk surga. Misalnya Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Tatkala Rasulullah SAW menyebutkan ada 10 sahabat yang apa? Dikabarkan semasa hidupnya sudah sebagai penduduk apa? Surga. Apakah mereka orangnya ongkang-ongkang? Tidak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan mereka beliau-beliau ini menjadi ahli surga? Karena beliau-beliau ini adalah orang yang paling semangat untuk mengambil sebab melakukannya sebagai seorang penduduk surga. Jangankan Ali, jangankan Utsman, jangankan Umar, jangankan Abu Bakar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu salat malamnya itu sampai apa? Tatafattara qadamah. Sampai kakinya itu bengkak-bengkak, mulus kaki samparane pak mular kayak. Samparane mulus itu. Kepenginnya jere apa? Allahumma inni as'aluka murafaqah nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdaus. Ya Allah, kula nyuwun ya Allah. Nyuwun napa? Saged ngrencangi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nang napa? Surga firdaus. Kalau kita minta seperti itu, ambil sebabnya. Kanjeng Nabi SAW itu apa? Kakinya sampai bengkak-bengkak. Kapalan karena gara-gara apa? Sholat malam, bukan karena gara-gara nyakar. Kalau kita mungkin saya gitu, kapalan karena gara-gara macul, gara-gara ngarit gitu ya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah ini bantahan bagi orang-orang yang mengatakan, naudzubillah, saya sudah sampai makom ini, makom makrifat, makom hakikat, saya tidak perlu apa? Beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau dibandingkan dengan Rasul? Berani ada orang yang membandingkan dirinya dengan Rasul? Kafir dia kalau seperti itu. Ya tidak? Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat salat malamnya saja sampai kakinya bengkak-bengkak. Ada orang yang apa? Saya enggak sholat. Kenapa? Saya sudah sampai pada makom tertentu. Naudzubillah. Sesat jelas orang tersebut. Ajaran tersebut pasti sesat. Pasti itu bukan ajarannya Rasulullah SAW. Pasti sudah. Karena kita melihat banyak orang disesatkan dengan ajaran seperti ini. Gak mau sholat, gak mau zakat. Yang penting hatinya. Bagaimana hatinya? Hatinya jelas munafik gitu. Hatinya munafik. Allah memerintahkan dia sholat, dia nggak mau sholat. Rasulullah SAW yang tidak pernah dibuka surga kecuali atas izin Allah SWT untuk beliau terlebih dahulu, itu sholat malamnya sampai apa? Bengkak-bengkak. Kok ada orang yang mengaku soleh, mengaku ini dan itu, mengaku guru dan yang lainnya, jangankan sholat malamnya, sholat 5 waktunya yang gak jelas. Keluarganya gak menutup aurat.
Dengan kalau seperti itu dia mengakui itu sebagai dosa, itu nggak ada masih mending. Tapi tatkala dia berdalih mencari pembenaran, ada ajaran yang seperti itu, jelas ajaran siapa itu? Kecuali dari hawa nafsu. Ini pentingnya kita untuk belajar, membaca pedoman kita selaku kaum muslimin, yaitu Al-Quran. Membaca petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Ada semuanya dalam ayatnya, ada semuanya dalam hadisnya, ada semuanya dalam kitab-kitab para ulama. Seperti kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Ini. Jadi segala sesuatu, kita garis bawahi tadi, itu penting sekali itu. Segala sesuatu ada sebab. Kita ingin mencapai, mendapatkan sesuatu harus apa? Nasluk maslakah. Kita harus apa? Menempuh jalannya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah menjadikan sebab tersebut. Ada sebab syar'i, sebab yang berupa wahyu, ada sebab kauni, sebab yang berupa apa? Pengalaman, penelitian. Contoh, sebab untuk kita mendapatkan uang, menjadi orang kaya, ada dua sebabnya. Pertama sebab syar'i, yaitu sebab yang karena wahyu. Misalnya apa? Menyambung silaturahim. Rasulullah SAW menetapkan barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, yang ingin dilapangkan rezekinya, maka hendaknya dia apa? Falyusil rahimah. Hendaknya dia menyambung rahimnya, menyambung hubungan yang punya hubungan darah, hubungan rahim dengan dia, yaitu menyambung silaturahim. Itu sebab secara syar'i, ya kan? Sebab secara kauni, yaitu sebab yang secara penelitian. Sebab yang secara apa? Hukum duniawi. Dengan apa? Bekerja. Dengan apa? Bekerja dengan ilmu. Dengan apa? Bekerja dengan ilmu dan kesungguhan. Dengan apa? Bekerja dengan ilmu dan kesungguhan dan ketekunan. Kepengin mulia, kepengin berharta, saudara diputus, kerja malas-malas, maunya ongkang-ongkang, dihormati dan yang lainnya. Mana ada? Gak bisa. Semua orang akan menolak pemikiran seperti itu. Ya tidak? Gak masuk akal. Mana ada? Itu kan seperti itu. Harus menempuh sebabnya. Ini penting. Maka barakallahu fikum. Silahkan kita punya cita-cita apapun. Selama tidak menyelisih syariat. Silahkan. Mau kaya silahkan. Memiliki kedudukan sosial, silakan, gak apa-apa. Memiliki kendaraan yang bagus, silakan. Memiliki rumah yang indah, silakan. Tapi apa? Pertama, yakin tidak kita bisa mempertanggungjawabkannya. Tapi apa? Sudahkah kita menempuh sebabnya? Kan seperti itu. Dan barakallahu fikum. Setinggi-tinggi cita-cita adalah apa? Kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya apa? Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma amin. Allahumma ij'alna wa iyyakum min ahlil jannah. Semoga Allah menjadikan kita dan seluruh kaum muslimin sebagai apa? Ahli surga. Ada sebabnya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita lanjutkan hadisnya ini sampai Aisyah radhiyallahu taala anhu berkata kepada suaminya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Limastasna hadza ya Rasulullah?" Kenapa jenengan melakukan ini ya Rasulullah? Faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni seluruh dosamu, baik yang sudah berlalu ataupun yang akan datang. Gak punya dosa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa masih seperti itu? Masya Allah. Karena tadi
Salah satu alasannya adalah apa? Karena segala sesuatu itu ada sebab. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Penduduk surga, menetapkan manusia itu sebagai penduduk surga, dia adalah orang musyrik. Gak akan ada catatannya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Ambil sebab. Pengen masuk surga, lakukan apa? Sebab-sebab yang menjadikan kita apa? Sampai kepada surga. Coba. Kita ingin misalnya ke Purwokerto. Kalau kita tidak menempuh jalannya, gak akan pernah sampai kita ke Purwokerto. Iya tidak? Semuanya. Semua tujuan tidak akan pernah kita sampai. Kecuali apa? Kita mengambil sebab. Dan sebab tadi. Sebab itu ada yang berupa apa? Syar'i, sebab wahyu. Yang itu tertuang dalam Al-Quran. Yang itu termaktub dalam hadis Nabi SAW. Dan juga sebab kauni. Yang itu berupa penelitian. Kita sakit. Misalnya. Barakallahu fikum. Pengen sembuh, ya tidak? Berarti harus menempuh apa? Sebabnya. Ada apa sebabnya? Ada sebab kauni. Ada sebab syar'i. Sebab syar'i berupa apa? Wahyu. Seluruh ayat Al-Quran, kalau kita yakin, betul-betul yakin, itu bisa menjadi syifa. Bisa menjadi obat. Kita bacakan Al-Quran. Kita baca ayat Al-Quran sendiri untuk apa? Menyembuhkan tubuh kita. Dengan keyakinan. Apapun ayatnya. Al-Fatihah ya bisa. An-Nas ya bisa. Al-Falaq ya bisa. Al-Ikhlas ya bisa. Al-Ma'un ya bisa. Semuanya bisa. Karena Al-Quran adalah syifa. Obat seluruh penyakit. Baik penyakit hati yang berupa hasad, syirik, dengki. Atau penyakit fisik. Secara syar'i Allah jadikan hal tersebut. Kita bacakan Al-Fatihah. Misalnya kita tiupkan pada bagian tubuh kita yang sakit. Rasulullah SAW kalau sakit seperti itu. Beliau membaca Mu'awwidhatain, beliau membaca Al-Ikhlas, beliau membaca Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau tiupkan kepada apa? Tangannya. Kemudian dia usapkan ke bagian tubuhnya yang sakit. Karena itu memang Allah jadikan sebab secara syar'i. Cuma masalahnya apa? Keyakinan. Masalahnya adalah apa? Keyakinan. Yakin tidak, itu bisa sembuh, gitu loh. Barakallahu fiik. Keyakinan kembalinya. Begitu juga kalau sakit, kita kalau mau sembuh ada sebab apa? Kauni. Sebab yang Allah tentukan memang dengan cara apa? Terbukti secara ilmiah. Terbukti secara penelitian. Misalnya kita sakit demam, kepalanya agak pusing seperti itu, maka kita minum paracetamol. Karena sudah terbukti paracetamol itu zat yang bisa apa? Mengurangi sakit kepala, mengurangi demam seperti itu. Jadi itu. Nah, pengine dijeni wong, pengine umahe magrong, pengine lantainya melong-melong, mobilnya kinclong, mati melebung surga. Ngaji ora, latihan maca Quran ora, sembayang ora, belajar ora, ilmu dunia ora duwe, ilmu agama ora duwe. Subhanallah. Kepenak ada satu jalan. Apa? Ngapusi. Jadi tukang nglombo. Bisa gue. Angger kayak gue tak. Nglomboni nyong tayang kiye. Uprak bus seperti itu. Bisa. Jadi penipu bisa, bohongi orang, itu bisa. Tapi kita kalau ingin sukses dunia, ya harus kita punya ilmu dunia. Sebabnya ingin akhiratnya itu. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sampai mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa
Yang ingin mendapatkan dunia, maka wajib dia memiliki ilmunya. Wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilm. Dan siapa saja yang menginginkan apa? Negeri akhirat, ya wajib dia punya ilmunya. Wa man arada kilahuma fa alaihi bil ilm. Kalau ingin dua-duanya, dunia dan akhirat, dia yang harus berilmu. Tentang apa? Tentang ilmu duniawi, ya tentang ilmu ukhrawi. Barakallahu. Coba lihat, mohon maaf, orang-orang yang sukses, karena kalau akhirat kan kita nggak melihat, karena itu masalah gaib ya. Yang bisa kita lihat kan apa? Perkara dunia. Coba ahli dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka nikmat-nikmat dunia, mereka adalah ahli di dalam apa? Bidang tersebut. Ya tidak? Tatkala orang itu betul-betul menguasai peternakan dari apa? Pembenihannya, kemudian dari perawatannya, dari breedingnya, kemudian dari pembesarannya, kemudian dari marketingnya, kemudian dari pakannya, dari semuanya, insya Allah dia sukses. Dan kita melihat orang-orang yang sukses dalam hal tersebut, ya tidak? Kenapa? Dia punya ilmu dalam hal tersebut. Dan sebaliknya, kalau sekali lagi kalau akhirat kita tidak bisa menghukumi, karena kita nggak boleh menghukumi keadaan akhirat seseorang kecuali yang Allah Subhanahu wa taala sudah menghukuminya. Kayak Fir'aun di neraka gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau si fulan di neraka, naudzubillah, nggak boleh. Si fulan di surga nggak boleh. Karena itu adalah hal gaib, kecuali yang Allah atau Rasulullah SAW kabarkan kepada kita. Seperti Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar di surga, maka itu nggak mengapa, karena memang beliau di surga lewat sabda Rasul. Tapi kalau kita menetapkan si fulan itu di neraka, si fulan di surga, naudzubillah, tidak boleh kita mengatakan hal tersebut. Setakwa apapun orangnya, belum tentu dia menjadi ahli neraka. Bagaimana semaksiat apapun belum tentu dia sebagai ahli surga. Ya bisa jadi ahli neraka juga gitu maksudnya. Enggak ada yang tahu gitu. Kecuali yang dikasih tahu. Tapi kalau dunia kan kita lihat, ya tidak? Kalau dunia kita lihat. Coba kita lihat orang-orang yang ekonominya mapan. Pasti dia memiliki apa? Ma'isyah. Mempunyai apa? Satu pegangan sebab dia menjadi mapan ekonominya. Ya tidak? Ya si fulan dia pintar dengan otomotif dan apa? Menjadi orang yang benar-benar ahli di bidang otomotif tersebut, sehingga apa? Banyak orang yang akan memperbaiki apa? Mobilnya, motornya, kendaraannya di situ, sehingga dia dapat meraih apa? Keuntungan duniawi. Ya tidak? Dan kita lihat orang-orang kaya duniawi itu mereka pasti memiliki sebab kenapa dia menjadi orang yang kaya. Gak ada itu namanya apa? Gak punya keahlian kok kaya. Adanya cuma satu, yaitu apa? Menjadi penipu. Misalnya jadi dukun. Karena itu pasti penipu. Dukun itu pasti penipu. Kalaulah dia betul-betul apa? Bisa membuatkan kaya, ya harusnya dia kaya terlebih dahulu. Gak perlu uang dari apa? Dari yang berobat padanya, dari yang minta kekayaan padanya, nggak perlu dia. Dia harusnya bisa kaya kok. Katanya bisa membuatkan kaya, ya tidak? Atau seperti orang-orang yang melakukan penipuan tadi, sekarang judi online, ya kan? Kita sebutkan itu orang kafir misalnya ya, itu Doni apa? Satu lagi itu yang murah banget, gitu. Itu Muslim ya itu ya. Yang satu itu Indra Ken, iya kan? Itu jalan apa itu? Bisa kaya seperti itu. Beli jam 6 miliar katanya, murah banget seperti itu. Jalan lewat tipu. Tapi coba Mark Zuckerberg kaya seperti itu, punya pulau kayaknya malah. Kenapa dia bisa kaya seperti itu? Ahli IT, dia yang punya Meta, dia yang punya Facebook. WhatsApp dibeli. Apa-apa dibeli sekarang, media sosial, ya kan? Karena dia punya ilmu di situ. Pokoknya kalau mau menjadi orang sukses, mau tercapai tujuan kita, nggak ada apa cara lain kecuali harus apa? Menempuh sebab.
Ya, nipu juga kan sebab, Ustaz. Ya, sebab yang dilarang, tapi nggak boleh. Kan seperti itu. Barakallahu fiik. Termasuk di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, kabarkan bahwasanya beliau adalah orang yang pasti masuk surga dan bahkan orang pertama yang masuk surga. Karena amalannya adalah orang yang paling amalannya terdepan. Ya tidak? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma. Sungguh Tuhanmu tahu kamu itu berdiri salat malam tahajud pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dari 2/3 malam. Kadang setengah malam, kadang sepertiga malam. Masya Allah. Itu. Bahkan kalau Ramadan di 10 hari terakhirnya itu beliau itu hampir-hampir tidak tidur itu. Karena betul-betul ingin menghidupkan apa? 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Terutama untuk bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mustahil kalau ada orang yang mengaku untuk mendapatkan keselamatan akhirat tapi tidak mau beramal. Itu mustahil, enggak ada. Justru semakin banyak amalnya, semakin dia berpotensi untuk apa? Selamat akhiratnya. Rasulullah SAW orang terbaik, orang tersaleh, orang yang paling masuk surga pertama kali. Maka kita lihat amalannya, orang yang paling pertama kali apa? Dalam melakukan kebaikan. Antum tahu bagaimana dermawannya Rasulullah SAW? Orang terbaik loh. Sebenarnya setelahnya Abu Bakar. Antum tahu bagaimana dermawannya Abu Bakar? Datang kepada Rasulullah SAW suatu hari, kemudian beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya infakkan fisabilillah, saya infakkan di jalan Allah SWT seluruh harta saya. Masya Allah. Seluruh hartanya diinfakkan fisabilillah. Datang Umar, setengah dari hartanya, dan Umar orang terbaik dari umat ini setelah Abu Bakar. Bagaimana dengan nabinya ini? Bagaimana dengan nabinya? Datang harta dalam waktu sore, dalam waktu malam, paginya sudah nggak ada. Paginya sudah nggak ada. Di mana? Langsung dibagikan. Berarti apa? Siapa manusia terbaik? Rasulullah. Kemudian siapa? Abu Bakar. Kemudian siapa? Umar. Lihat apa? Amalannya. Lihat infaknya. Lihat sholatnya. Jadi kita jangan apa? Tertipu dengan apa? Setan. Tertipu dengan hawa nafsu kita. Yang penting hatinya. Loh, kalau hati tunduk kepada Allah, maka dia akan apa? Mudah untuk apa? Mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Berarti justru hati itu tidak baik itu. Hati itu sedang sakit atau hati itu berpenyakit. Makanya apa? Susah untuk taat. Bukan yang penting hatinya. Justru kalimat itu menunjukkan hatinya dia sedang ada masalah. Barakallahu fiik. Nah, jadi ini hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita yang pertama bahasanya apa? Segala sesuatu itu ada sebab. Kemudian faedah yang berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah diampuni apa? Seluruh dosa-dosanya, baik yang terdahulu atau yang akan datang. Kemudian yang ketiga apa? Keselamatan akhirat itu berbanding lurus dengan apa? Ketaatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa juga? Yang keempat, yang ini selaras dengan bab ini mujahadah. Coba, yang sudah dijamin untuk masuk surga aja beliau apa? Mujahadatun nafs. Beliau betul-betul apa? Mencurahkan seluruh tenaganya untuk apa?
membuat dirinya baik, untuk membuat dirinya dekat, untuk membuat dirinya takwa. Beliau sallallahu alaihi wasallam paksa dirinya untuk sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Itu manusia terbaik, memerangi hawa nafsunya, memerangi dirinya agar mau untuk apa? Di atas ketaatan. Lah, kita kan harusnya lebih dari itu. Kalau Rasulullah SAW itu apa? Sholat malamnya itu adalah setengah malam, harusnya kita adalah apa? Lebih dari itu, ya. Kita yang belum ada, nggak jelas kok kita kan. Siapa dari kita yang sudah memastikan dirinya masuk surga? Nggak boleh. Semua kita nggak boleh hukumi dirinya sebagai orang soleh atau ahli surga dan nggak boleh, nggak ada yang tahu. Berarti harusnya kita khawatir. Khawatir akhirnya menimbulkan apa? Ketaatan, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Barakallahu. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW ditanya tadi, "Ya Rasulullah, kenapa jenengan melakukan itu padahal jenengan sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang?" Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Apa aku nggak boleh untuk menjadi hamba yang syakur? Jadi kalau bahasa Arab nanti ada wazan fa'il. Fa'il itu artinya pelaku. Berarti kalau syakara yaskuru bersyukur, syakir berarti orang yang bersyukur. Kalau wazannya fa'ul itu lil mubalaghah. Untuk menunjukkan, kalau bahasa kita adalah hiperbola. Mubalaghah itu hiperbola. Untuk menunjukkan yang apa? Sangat gitu. Terus syakir itu orang yang bersyukur. Kalau syakur berarti apa? Orang yang sangat luar biasa pandai bersyukur. Jadi Rasulullah SAW melakukan itu semua untuk sebagai apa? Wujud syukurnya kepada Allah. Syukur kenapa? Sudah dijamin menjadi apa? Manusia yang masuk surga. Sudah dijamin menjadi apa? Manusia yang masuk surga pertama. Sudah dijamin apa? Diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang. Sudah dijadikan apa? Nabi dan sekaligus sebagai Rasul. Sudah dijadikan apa? Sudah diberikan qudwah hasanah. Sudah diberikan kesehatan. Sudah diberikan. Maka barakallahu fikum, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini, harusnya kita harus menjadi hamba yang apa? Minimalnya syakir lah. Minimalnya hamba yang bersyukur. Syukur kita bisa menjadi syakur. Hamba yang pandai sekali menjadi orang yang bersyukur. Nah, bentuk syukur itu dengan apa? Bentuk syukur itu dengan tiga. Bentuk syukur dengan berapa? 3. Yang pertama, al-i'tiraf bi anna kulla ni'matin min indillah. Al-i'tiraf bil qalb. Pengakuan dengan hati yang paling dalam bahwasanya seluruh nikmat yang ia miliki itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan syukur ini, yaitu i'tiraful qalb, pengakuan hati bahwasanya seluruh nikmat dari Allah, dia tidak menjadi hamba yang sombong. Ya tidak? Tatkala dia diberikan kekuasaan, tatkala dititipkan harta, tatkala dititipkan kedudukan, dititipkan segalanya, dia kan bersyukur. Wujud syukur yang pertama adalah mengakui itu semua dari siapa? Dari Allah, bukan dari kecerdasannya, bukan dari sama sekali semata-mata adalah apa? Kekuatannya, tidak. Itu hanya sebab. Namun yang menjadikan dia kaya, dia memiliki kedudukan sosial, dia berilmu, itu ada Allah. Sehingga dia mengakui itu. Kalau dia mengakui itu, mungkinkah dia sombong? Tidak. Maka nggak ada riwayat bahwasanya para sahabat itu sombong, nggak ada. Mereka itu cerita harta itu nggak ada. Karena semuanya sahabat tahu harta itu siapa? Titipan dari Allah, bukan harta dia. Gak ada sahabat itu yang membangga-banggakan ilmunya. Gak ada. Kenapa? Karena ilmu yang dia miliki itu dari siapa? Allah yang mengajarkannya. Nikmat dari Allah. Dia mengakui itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada para sahabat itu pamer apa? Rumah, pamer kendaraan. Gak ada.
Kenapa? Karena sahabat adalah orang-orang yang paling pandai bersyukur. Sehingga tahu itu semua adalah dari Allah. Barakallahu. Itu. Tapi sekarang coba. Baru punya motor, back kredit, leasing, gembelengane orang umum. Ya tidak? Bene tuku lemah rong sangga sedulur. Rong sangga tok. 140 meter persegi. Ki wis golik gata-gata ki ora umum. Bene yang gawe pondasi. Gali ngomong wis parat-porot ora genah. Subhanallah. Coba itu. Kenapa? Karena dia menjadi hamba yang tidak pandai bersyukur. Tapi hamba-hamba yang bersyukur gak pernah dia menceritakan kayak gitu. Apa fungsinya? Mungkin itu bukan punya saya, bukan karena saya, bukan karena kecerdasan saya, bukan karena ilmu saya. Bahkan biasa aja mungkin. Bisa dia itu punya banyak, nganggone secukupnya tok lah. Bisa jadi dia punya Pajero, sing dengo malah apa? Black. Prima. Uduk seperti itu. Padahal ning mana Pajero mungkin. Dia nggak kepepet tok lah. Arudan mungkin itu loh. Barakallah. Kenapa? Karena ya tadi ya dunia itu nikmat itu dari Allah, bukan karena dari saya. Itu pertama. Bentuk syukur yang pertama adalah i'tiraful qalb bi anna kulla nikmatin min indillah. Pengakuan hati yang paling dalam bahwasanya seluruh nikmat yang ia miliki itu dari sisi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk syukur adalah bi rabbil lisan. Dengan membasahi lisannya untuk memuji Allah. Lisannya basah. Basah apa? Memuji Allah. Tatkala orang-orang memujinya, Masya Allah, jenengan ilmunya luar biasa, jenengan ini, jenengan hebat, jenengan itu. Dia akan mematahkan seluruh itu dengan lisannya. Boten niki titipane Allah. Kula namung saderma napa lagi ketitipan saged dipendhet. Saestu bukan karena kula niki boten. Itu. Dia yang tatkala orang memuji dia tolak pujian itu. Dia limpahkan pujian itu untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia basahkan lisannya untuk agar selalu yang dipuji adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kebalik. Iya tidak? Bene korban, gue pengen ngelecing promo, anggar ora disebut namane. Tahun ngarep ora korban kene. Siapa orang? Subhanallah. Itu. Karena apa? Karena dia belum menjadi hamba yang syakir, apalagi syakur. Tapi kalau dia menjadi hamba yang syakur, maka dia yang puji adalah Allah. Kalau ada manusia yang akan memujinya, dia palingkan segera. Agar siapa? Agar Allah yang dipuji. Dia banyak mengucapkan kalimat thayyibah, alhamdulillah, memuji Allah. Ya Allah, matur nuwun, diparingaken sehat, diparingaken waras, diparingaken ilmu, diparingaken ini dan itu. Yang dipuji Allah, bukan memuji dirinya sendiri. Itu bentuk syukur yang kedua, yaitu membasahi lisan kita untuk senantiasa memuji Allah dan mengajak orang agar yang dipuji adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bil jawarih wal arkan. Syukur dengan anggota badan kita, dengan fisik kita, dengan harta kita, dengan ilmu kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan bagi kita kesehatan, maka kita manfaatkan kesehatan itu apa? Untuk apa? Ketaatan kepada Allah. Allah titipkan kita punya lisan, maka banyak lisan kita untuk apa? Membaca Al-Quran.
Mumpung kita masih bisa berucap, mumpung kita masih bisa punya penglihatan untuk melihat Al-Qur'an, melihat mushaf. Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita kendaraan, gunakan kendaraan itu untuk datang ke majlis-majlis ilmu. Allah titipkan kepada kita apa? Tanah, gunakan tanah itu untuk apa? Membangun rumah Allah, membangun dakwah. Allah titipkan segalanya kepada kita. Ini kan semua titipan Allah, ya tidak? Maka pastikan titipan Allah itu kita gunakan untuk apa? Ketaatan di sisi Allah, ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya hitung-hitungan itu penting. Maksudnya hitung-hitungan penting itu bukan untuk diri kita. Hitung-hitungan, coba yang saya minum ini nikmat dari Allah, ya kan? Ini pastikan ini memperolehnya halal ini. Ini yang pertama, ya kan? Yang kedua, pastikan ini digunakan untuk hal yang positif, hal yang ketaatan. Dan semuanya harus kayak gitu. Kita punya mata, untuk apa mata kita? Kita punya hidung, untuk apa hidung kita? Kita punya lisan, untuk apa lisan kita? Kita punya kaki, kemana dia melangkah? Kita punya tangan, apa yang sudah dipegang? Kita punya otak, apa yang kita pikirkan? Kita punya kendaraan, untuk kemana kita mengendarainya? Kita punya rumah, untuk apa rumah kita? Kita punya istri, untuk apa istri kita? Kita punya anak, dididik apa anak kita? Kita punya sawah, kita punya ladang, untuk apa sawah dan ladang kita? Kita punya ternak, untuk apa ternak kita? Jika untuk ketaatan kepada Allah, maka lakukan. Jika tidak, berhenti dulu. Jangan-jangan nikmat itu menjadi azab. Nikmat itu menjadi bala. Tangan digunakan untuk apa? Menindas. Kaki digunakan untuk tempat-tempat maksiat. Lisan digunakan untuk menggibah. Mata digunakan untuk melihat yang Allah haramkan. Telinga digunakan untuk mendengar yang diharamkan. Kecerdasan digunakan untuk apa? Mar'ab. Bikin proyek tapi tibu kabeh. Ora dirampung na proyeknya. Kayak proyek-proyek tok wis melarung. Ora genah. Pikirannya cerdas. Tapi untuk apa? Menipu. Untuk apa? Memperkaya diri. Banyak. Alokasi bagi dia kedudukan sosial. Punya punya kedudukan di mata masyarakat. Disegani dia. Tapi digunakan untuk apa? Mendolimi orang. Dan yang lainnya. Tidak boleh seperti itu. Ini. Coba, ini semua ada dalam apa? Dalam ajaran kita. Dalam apa? Islam. Kalau orang punya seperti itu, coba. Hidup damai. Ya tidak? Menjadi pribadi yang baik. Salihun nafs wa muslih lil ghair. Jiwanya bagus, pribadinya menjadi pribadi yang bagus dan dia bisa apa? Memperbaiki yang lain, memperbaiki masyarakat. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Aku lu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dzamb. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.